teman-teman, ketemu lagi di YouTube Mama Aca Channel. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat gemblong ketan goreng ya teman-teman. Ini sangat enak, gurih, krenyes-krenyes ya teman-teman, tetapi dalamnya sangat lembut sekali ya teman-teman. Dan ini wajib dicoba. Oke, kita simak bahan-bahan berikut ini. Yang pertama saya siapkan 1 kg beras ketan putih ya teman-teman. Ini sudah saya tapis bersih dan sebentar akan saya cuci kurang lebih 3-4 kali, lalu akan saya rendam kurang lebih 3-5 jam ya teman-teman. Dan juga di sini saya ada siapkan kelapa parut sebanyak 350 gram ya teman-teman. Ini sebenarnya kelapanya harus dikupas kulit arinya ya, tetapi karena terlanjur dikupas atau diparut dengan kulit arinya ya saya pakai saja ya. Dan juga saya siapkan 1 sendok makan garam ya teman-teman, dan juga ada santan kekentalan sedang sebanyak 600 ml. Oke teman-teman, bahan-bahannya cuma ini saja ya. Dan ini akan saya cuci dulu, lalu saya rendam ya teman-teman. Dan saya rendam selama 3-5 jam. Ini beras ketannya yang sudah saya rendam lalu saya saring ya teman-teman. Dan ini akan saya campurkan kelapa parutnya ke dalam beras ketan ya teman-teman. Ini boleh beras ketannya kita rendam lebih dari 3 jam, itu lebih bagus ya, asal jangan lebih dari 10 jam ya teman-teman. Oke, di sini akan saya campurkan kelapa parutnya dan ini akan saya campur dengan garam juga ya teman-teman. Dan saya mau menggunakan saja sarung tangan ya teman-teman, biar lebih enak mencampurkan dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan tangan itu boleh, atau pastikan setelah beras ketan dan kelapa serta garamnya tercampur rata, dan di sini juga saya sudah siapkan kain khusus ini untuk mengukus ya, kukus nasi gitu ya teman-teman, biar lebih mudah mengangkat atau untuk agar kukusan kita tidak kotor ya teman-teman. Kalau kita mau pakai lagi kukusannya, kita tinggal angkat dengan kainnya ini sehingga kukusannya tetap bersih ya teman-teman. Oke, setelah beras ketan dan kelapa serta garamnya tercampur rata seperti ini, dan sini posisi harus kukusannya sudah kita panaskan ya teman-teman, dan ini siap kita kukus. Di sini kukusannya sudah saya panaskan ya teman-teman. Ini boleh dengan api sedang ya, ini airnya sudah mendidih. Lalu di sini saya akan letakkan kainnya tadi ya teman-teman. Ini kayak kelambu ya. Ini kalau tidak pakai kainnya pasti berasnya akan jatuh ke dalam kukusannya ya teman-teman. Dan di sini saya akan tuang beras ketan yang sudah dicampur kelapa dan garam ya. Oke, boleh kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita ratakan sedikit ya teman-teman. Kita ratakan seperti ini. Setelah semuanya rata, boleh kita tutup kainnya ya. Kita tutup dari sisi sebelah menyebelah ya, agar semua beras ketannya tertutup dengan kain. Dan setelah tertutup seperti ini, boleh kita tutup tutupan kukusannya ya. Dan ini kita kukus kurang lebih 40-50 menit ya teman-teman. Waktu yang kita tentukan selama 40-50 menit. Sebelum itu boleh kita buka, lalu kita aduk-aduk sebentar agar beras ketannya yang mungkin bawahnya sedikit matang. Boleh kita bolak-balik sedikit ya teman-teman. Setelah kita bolak-balik seperti ini, kita tutup lagi dengan rapi, tutup dengan kainnya tadi ya teman-teman. Lalu kita kukus lagi kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman.
Ini kita kukus lagi ya. Setelah 20 menit kita kukus, ini saya angkat ya teman-teman. Ini enaknya kita pakai kain seperti ini, jadi tidak susah ya teman-teman, jadi memudahkan kita dalam mengerjakan. Dan kukusannya tuh tetap bersih ya teman-teman, apalagi kalau kita masih menggunakan kukusannya lagi nanti ya teman-teman. Dan ini sudah saya siapkan wadah dan langsung saya tuang ke dalam wadah yang bersih ya teman-teman. Saya tuang semuanya ya. Dan ini teman-teman lihat masih sangat panas, uapnya masih kelihatan ya. Di sini saya aduk-aduk sebentar dengan menggunakan sendok kayunya ya teman-teman. Dan di sini saya akan tuang santannya ya teman-teman. Ini saya tuang perlahan-lahan ya sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan ini semua santannya harus terserap dalam beras ketan dan kelapanya tadi ya teman-teman. Jadi kita harus aduk-aduk sampai benar-benar merata dan tidak ada lagi santan yang tersisa di bawah dasar wadah ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk terus seperti ini agar semua santannya terserap di dalam beras ketan dan juga kelapanya ya teman-teman. Setelah tadi beras ketannya dan santan tercampur rata, ini kita kukus lagi ya teman-teman. Minta maaf kalau tadi saya tidak videokan saat saya tuang kembali ke dalam kukusannya ya. Dan ini saya masih menggunakan kukusan yang sama dan juga kainnya yang tadi ya teman-teman. Dan ini saya ratakan lagi seperti ini. Setelah semua rata, saya akan tutup dengan kainnya dari pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Saya tutup seperti ini. Lalu saya akan tutup tutupan kukusan dan saya kukus selama kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman. Ini kukus dengan menggunakan api sedang saja ya. Setelah 40 menit teman-teman, saya akan buka. Saya akan coba tes ya teman-teman, apakah beras ketannya sudah matang atau belum ya. Dan kalau memang sudah matang, ini kita segera angkat ya. Oh ternyata sudah matang ya teman-teman. Dan ini kita akan angkat. Ini sekaligus ya, enaknya pakai kain seperti ini ya teman-teman. Dan ini langsung saya tuang ke wadah bersih yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Dan ini saya tuang semuanya ke dalam wadah ya teman-teman. Dan ini saya akan ulek. Saya ulek menggunakan ulekan yang sudah saya bungkus dengan menggunakan plastik ya, seperti ini ya teman-teman. Dan ini saya ulek-ulek seperti ini sampai sedikit hancur beras ketannya teman-teman. Dan mungkin kita bisa di pinggir-pinggirnya yang belum kena ulekan boleh kita rapikan ya teman-teman. Saya akan masukkan dari pinggiran-pinggirannya sambil diulek ya. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video terbaru saya ya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di sini sudah saya siapkan nampan seperti ini ya teman-teman. Nanti beras ketannya tadi yang sudah kita ulek akan saya tuang di nampan ini ya. Kalau teman-teman mau pakai nampan yang mana selera teman-teman ya. Dan di sini akan saya tuang semuanya ya teman-teman. Lalu akan saya ratakan. Ini boleh ratakan menggunakan spatula ataupun pakai ulekan yang tadi ya. Di sini saya ratakan dengan menggunakan ulekan ya teman-teman. Dan setelah semuanya rata, hasilnya seperti ini. Ini dia teman-teman, sudah saya ratakan ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada yang warna hitam-hitam. Itu bukan kotor ya teman-teman, tetapi kelapa yang tadi diparut, tidak kupas kulit arinya ya. Jadi kalau teman-teman mau buat gemblong hasilnya putih bersih, boleh kulit arinya dikupas dulu ya teman-teman. Ini tadi sudah terlanjur diparut dengan kulit arinya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tetapi soal rasanya tidak usah diragukan lagi ya teman-teman, tetap rasanya enak, gurih,
dan mantul sekali teman-teman. Dan di sini akan saya biarkan kurang lebih 3-5 jam ya teman-teman, atau dibiarkan semalaman malah lebih bagus ya. Hasilnya akan lebih padat dan lebih enak, lebih cantik kalau dipotong ya teman-teman. Dan ini teman-teman, saya mau coba potong gemblongnya ya. Di sini potong sesuai selera ya teman-teman, mau seperti apa bentuknya terserah teman-teman ya. Di sini saya biarkan tadi kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Dan di sini coba saya goreng supaya kita lihat hasilnya. Dan ini teman-teman, setelah saya potong dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan dalam tahap ini boleh teman-teman panaskan minyak ya. Kita akan menggoreng dengan api yang sedang cenderung kecil, tetapi minyaknya harus sudah panas ya teman-teman. Dan ini kalau kita biarkan semalaman malah lebih bagus ya teman-teman. Dan ini setiap tahun wajib kami buat kalau ketika hari raya Natal ya teman-teman, karena mual dengan yang manis-manis. Jadi ini asin dan gurih pasti selalu ada setiap hari raya Natal dan tahun baru ya teman-teman. Oke, sekarang minyaknya sudah saya panaskan. Sekarang kita siap untuk menggorengnya. Oke teman-teman, ini minyaknya sudah panas. Saya akan masukkan gemblongnya ya. Dan untuk seberapa banyak selera teman-teman ya. Di sini saya masih masukkan dulu. Dan ini dia teman-teman, setelah saya masuk. Ini dia teman-teman, kalau sudah kuning seperti ini boleh kita angkat yang sudah kuning, tetapi yang masih putih boleh kita bolak-balik ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, sangat cantik ya warnanya. Setelah saya angkat lalu saya tatakan di nampan seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat warnanya sangat cantik ya. Ini apalagi dibiarkan semalaman baru kita potong dan kita goreng. Hasilnya cantik dan juga rasanya lebih enak ya teman-teman. Sekarang saya coba ambil satu ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Ini teman-teman bisa dengar bagaimana gurihnya ya. Ini kerennya di luar tetapi lembut di dalam ya teman-teman. Dan coba kita lihat dalamnya seperti apa ya. Wow teman-teman, ini teman-teman bisa lihat ini sangat lembut di dalam ya, kerennya di luar. Dan ini wajib dicoba ya teman-teman, karena bukan saja tampilan yang cantik tetapi rasanya sangat enak ya. Ini gurih kelapanya terasa sekali. Jadi ini saya rekomendasikan buat hari raya. Kita wajib buat karena mungkin kita enak dengan yang manis-manis ya teman-teman. Kan ini rasanya gurih dan asin ya teman-teman. Jadi ini wajib dicoba. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video terbaru saya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.